Kurang lebihnya minta maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bastian atas pidatonya yang sangat menginspirasi ya. Baik, acara selanjutnya penampilan para santri LPG Darul Quran Miftahul Jannah. Yang pertama yaitu ada pidato penampilan dari santriwati kita, Salma. Tuhan. Di dalamnya tersirat berbagai pedoman bagi manusia yang membutuhkan. Saudaraku muslimin dan muslimat, dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan pidato dengan judul Salat 5 waktu. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah memiliki kewajiban kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat. Bentuk ketundukan kita kepada Sang Holik, bentuk pengakuan kita bahwasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Lalu kenapa kita sebagai seorang muslim harus melaksanakan salat? Kira-kira kenapa ya, Kak? Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amalan seorang hamba
hamba yang pertama kali dihitung pada hari kiamat adalah sholat. Ketika kita nantinya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang pertama kali ditanyakan bukanlah apa peringkat Robi Dejen, bukan kamu sekolah di mana, jabatanmu apa, mobilmu berapa, motormu berapa, rumahmu sebesar apa, tapi sholatmu bagaimana? Percuma. Enak dipandang mata, tapi sholat tertata. Jika sholatnya tertata, maka hidupnya pun juga akan tertata dan menjadi baik. Fa'in sholuhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jika sholatnya benar, maka dia akan beruntung dan berhasil. Jika sholatnya rusak, maka dia akan gagal dan merugi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan sholat kita akan terhindar dari kemaksiatan. Dengan sholat kita akan terhindar dari kemungkaran, terhindar dari godaan syaitan. Hahaha. Jika ditanya manusia ingin hidup bahagia atau sengsara, pasti semuanya akan memilih bahagia. Betul apa betul? Maka dari itu, dirikanlah sholat sebagaimana Allah berfirman dalam surat tadi. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang ketiga, dengan sholat kita akan terhindar dari siksa neraka sakor. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Yang artinya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka sakor? Mereka menjawab, dahulu kami bukanlah orang-orang yang termasuk melaksanakan sholat. Teman-temanku yang berbahagia, sholatlah sebesar apapun dosamu, sholatlah seberapa sering engkau bermaksiat, sholatlah. Jangan sampai engkau bermimpi masuk surga jika subuh kesiangan, zuhur asar sibuk pekerjaan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Seberapa sengsaranya hidupmu, sholatlah. Seberapa bahagianya hidupmu, sholatlah. Seberapa miskinnya hidupmu, sholatlah. Seberapa kayanya hidupmu, sholatlah. Seberapa rendahnya pangkatmu, sholatlah. Seberapa berkuasanya engkau, sholatlah. Untuk apa hidup beribu-ribu tahun tapi tidak pernah melakukan sembahyang? Aku punya lagu nih. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Di merica sama kuaci, tambah gorengan dan sayuran. Kami, Eca dan Eci, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan dari Eca ini sangat menggembirakan kita semua. Selanjutnya ada pidato lagi dari santri kita Al-Rasya. Kepadanya kami persilakan. Sayur urap dicampur dan salam. Tolong jawab kalau saya ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi
وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Alhamdulillah, kalimat syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan kasih sayangnya. Kita masih diberikan keteguhan iman agar kita dapat terus beramal soleh untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, jantungnya kota Madinah, pembawa keberkahan di kota Mekah, buah hati Siti Aminah, pangerannya Siti Aisyah. Ya Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, perkenalkan, saya Al-Rasya dari TPQ Darul Quran Miftahul Jannah. Berdirinya saya di sini bukan untuk berdiam diri seperti patung Liberty dan juga bukan bergaya seperti model kelas tinggi. Tetapi berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah atau dua patah kata yang berjudul tentang mencintai Al-Quran. Teman-temanku yang saya banggakan, terkadang kita lupa akan tujuan hidup kita. Kita lupa akan perintah Allah karena kelalaian urusan duniawi kita yang tidak ada artinya. Kita setiap harinya bukan memegang Al-Quran, melainkan setiap harinya yang kita pegang adalah HP. Padahal bekal kita untuk menuju ke surga adalah amal soleh kita, bukanlah harta kita. Dunia ini adalah jembatan untuk menuju ke surga. Oleh karena itu, kita harus membawa bekal untuk menuju ke surga. Lalu, apa bekal yang kita bawa untuk menuju ke surga? Bekal yang kita bawa untuk menuju ke surga adalah perbuatan baik kita, amal soleh kita selama di dunia. Dan Al-Quran inilah petunjuk yang benar agar kita sampai ke surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran inilah tidak ada keraguan. Teman-temanku yang saya banggakan, kita sebagai seorang muslim mencintai Al-Quran tidak bisa kita ungkapkan dengan perkataan saja loh. Tetapi kita juga harus menerapkan kandungan ayat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbeda dengan zaman sekarang yang ngakunya mencintai Al-Quran, tapi nyatanya mereka lebih menghabiskan waktu luangnya dengan bermain HP, bukan duduk berlama-lama bersama Al-Quran. Betul kan? Teman-temanku yang saya banggakan, untuk itu kita harus tahu nih cara mencintai Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat para pembacanya kelak di yaumul qiyamah. Mencintai Al-Quran setidaknya dengan 3 cara. Yang pertama, membacanya. Yang kedua, memahaminya. Yang ketiga, mengamalkannya. Bacalah Al-Quran, karena dengan membacanya engkau akan memahaminya. Dengan memahaminya, engkau akan mengamalkannya. Nyanyi yuk sama aku. Iba penyek nasi jagung. Sampai tua, sampai nenek, Al-Rasya tetap disanjung. Lebih
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nasya berani banget ini untuk pidato. Baik, yang ketiga ada penampilan dari seluruh santri dan santriwati Darul Quran Miftahul Jannah. Untuk santri dan santriwati dipersilakan untuk tampil.
Ya mungkin Bapak bisa ikut Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Baik, turunnya. Baik, acara selanjutnya yaitu acara inti kita, tausiah dan ceramah dengan tema degradasi keteladanan Rasulullah yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Ibnu Lu'lu Al-Ma'mun. Kepada beliau kami persilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Ketua Porsi Pak Bastian, serta hadirnya salah satu pembina Darul Quran Miftahul Jannah, Ibu Edi Priyanto, serta Pak Suryanto, serta dan Ibu Anis yang saya hormati, serta para jamaah hadirin rahimakumullah, dan juga adik-adik, santri-santri, dan para asatid yang telah memeriahkan, yang telah membantu dalam melaksanakan acara ini, dan juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu wali santri yang terhormat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat oleh Allah SWT, yaitu nikmat iman. Nikmat yang Allah berikan tidak semua orang. Nikmat yang tidak semua manusia itu dapat. Nikmat apa itu, Pak? Nikmat iman. Karena sudah tahu, nggak semua orang itu beriman. Maka iman itu adalah suatu nikmat yang patut kita syukuri. Setelah Allah telah berikan kita nikmat kesehatan, nikmat yang begitu besar sekali, yang banyak orang itu meremehkannya. Ketika dia sehat, dia nggak merasa. Tapi begitu mereka sakit, baru merasakan bahwasanya nikmat sehat itu nikmat yang sangat luar biasa. Baiklah, jazakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di acara Maulid Nabi dan Gebiar Santri TPQ Miftahul Jannah dengan judul Degradasi Keteladanan Rasulullah SAW. Sebelum saya mulai, kemarin itu waktu saya ngomong ke para santri, kita seminggu atau enggak lebih yang lalu itu, saya ngomong gini ke santri, nanti insya Allah kita tanggal 8 ada Maulid Nabi. Para saya senang, Pak. Oh iya, alhamdulillah, senang. Lalu mereka tanya, nanti ada rebananya enggak, Ustaz? Waduh, rebana. Ustaz bilang gini, untuk rebana nanti Ustaz bilang Pak Bastian dulu ya, nunggu cair saja. Jadi ini tuh santri ternyata punya keluh kesah. Santri itu punya sesuatu yang mereka ingin utarakan. Santri itu pengen pergerakan di masjid. Santri itu pengen masjidnya aktif. Santri itu pengen mereka kumpul-kumpul itu bukan main HP tok. Santri itu pengen kumpul-kumpul mereka itu main rebana, ngaji bareng, itu mereka pengen ternyata, Pak. Tanpa kita sadari. Itu langsung ketika saya ditanya seperti itu, rebana juga. Kalau ada kita latihan, Sat. Masya Allah. Itu santri dengar langsung seneng, Pak. Mereka langsung ngomong, wah Sat, kalau ada rebana seru nih, Sat. Kita latihan, Sat. Biasanya ustadz yang semangat itu, ayo latihan. Ini malah santrinya, ayo Sat, kita latihan, Sat. Kebalik, santrinya yang semangat untuk latihan. Jadi kita harus mengapresiasi, kita harus mewujudkan keinginan santri itu. Nah, kita proses lah, insya Allah nanti kita ingin mewujudkan santri itu, mereka ingin punya rebana katanya, Pak. Jadi insya Allah penampilan tahun depan itu nambah.
Jadi ada penampilan lebaran. Amin, amin, amin. Besok beli. Besok sakit toh. Oke, insya Allah bisa kita beli ya. Kita nyicil dulu dari cicik-cicik dulu. Jadi langsung semua break nanti kita butuh proses sedikit-sedikit, nanti baru kalau udah terkumpul semua baru kita nanti bisa penampilan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jamarokumullah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada, tadi itu hujan Pak, deres sekali. Sore itu seperti Pak Bastian tadi hujan, deres sekali sini, sampai banjir itu di depan pondok itu banjir. Terus ada bapak-bapak yang membersihkan, bapak-bapak yang mengatur airnya itu biar nggak menggenang, itu Masya Allah sekali. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak tadi yang membantu terlaksananya acara ini. Karena kalau nggak ada mereka tadi, kita udah banjir nih Pak. Nah, kita udah menggenang di sini, kita udah kayak di atas pantai gitu. Jadi tadi mereka menyapunya terus dibolong-bolongin sampai benar-benar habis airnya, sehingga kita bisa menikmati acara ini dengan tenang. Baiklah, jazakumullah. Tema kita pada malam hari ini degradasi keteladanan Rasulullah. Pak Basile kemarin ngomong nanti kamu hajar aja katanya, hajar semua. Kamu kasih tahu degradasi sampai penurunan akhlak manusia sekarang kayak apa? Wah, saya nggak enak. Sebenarnya saya berdiri di sini juga agak sungkan, agak deg-degan sebenarnya, karena saya berpidato, berceramah di hadapan orang-orang yang lebih pantas sebenarnya di sini, lebih alim, banyak para ulama juga, banyak yang ahli agama yang seharusnya lebih pantas di sini. Tapi karena ini amanat dari ketua fraksi ya, saya insya Allah laksanakan dengan sebisa saya. Astagfirullah. Baiklah, jazakumullah, kita keluar dari amplop ini, biar kita fokus ke materi kita tentang degradasi keteladanan Rasulullah. Kita membahas tentang Rasulullah itu, kita mulai dengan pra-Islam tentunya. Kita membahas sebelum adanya Islam, sebelum adanya Rasulullah, yaitu masa zaman jahiliyah. Nah, sebelum adanya Islam, sebelum ada Rasulullah itu ada namanya zaman jahiliyah. Terus kenapa kok namanya zaman jahiliyah? Jahiliyah itu kalau bahasa Arab jahlun, artinya bodoh. Nah, kenapa kok namakan zaman kebodohan? Itu kenapa? Padahal kalau diteliti lagi, mereka dalam hal ekonomi itu sukses. Perdagangan ada, pengusaha ada, pinter-pinter ada Pak. Diplomat itu ada. Abu Jahal itu pinter. Khalid bin Walid itu pinter semua. Jadi waktu zaman jahiliyah itu pinter-pinter semua dan kaya-kaya semua. Tapi kenapa dinamakan zaman jahiliyah? Masa jahiliyah. Kok kenapa? Kok dinamakan kebodohan? Padahal ekonomi ada, uang banyak, pengusaha banyak, tapi kok tetap masa jahiliyah? Nah, itu kenapa? Jadi ternyata penyebabnya setidaknya ada dua hal. Ada dua. Yang pertama, kenapa mereka disebut jahiliyah adalah karena ketidaktahuan mereka tentang Tuhan. Tentang siapa Tuhan sebenarnya. Mereka tidak tahu dan tidak mau tahu. Selama mereka hidup, yang mereka sembah adalah patung yang dibikin sendiri, diukir sendiri, dicat sendiri, digotong sendiri, disembah sendiri. Kan gak masuk akal ya. Dibikin sendiri, diukir sendiri, terus diwarnain sendiri, digotong sendiri, lalu disembah. Masuk akal ya Pak? Sama sekali masuk akal. Tapi mereka melakukan itu. Itulah kenapa mereka disebut jahiliyah. Ketidaktahuan mereka tentang Tuhan.
Dan yang kedua, karena ketidaktahuan mereka tentang Tuhan, maka menimbulkan suatu perkara, suatu perilaku, adab, akhlak yang buruk. Karena tadi ketidaktahuan mereka tentang Tuhan, maka muncullah efeknya itu, perilaku yang buruk. Kalau kita membahas tentang perilaku para jahiliyah dulu, wah itu lebih. Judi, khomer, perzinahan, wah itu udah merajalela. Gak usah ditanya lagi. Penguasanya itu Arab dulu. Makanya disebut jahiliyah. Sampai di Quran disebutkan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Sampai diwanti-wanti oleh Allah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Wahai para wanita, janganlah kalian berhias, bersolek, berperilaku seperti wanita-wanita jahiliyah. Perilaku mereka gimana? Kok sampai dipermisalkan kepada manusia sekarang? Kalau pakai anting, kalau pakai kalung, sampai dilewer-dilewer. Kalau pakai apa namanya istilahnya itu, gelang, mau sampai siku. Kalau gelang yang ditaruh kaki, sampai bunyi kerincing. Ya beda siapa sama hewan coba ya. Itu sudah ada kucing itu, makin kerincing. Jadi kalau kucing apa manusia lewat gak ada bedanya. Kerincing. Itu perlakuan wanita jahiliyah. Sampai Allah wanti wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Kalau mau berhias, janganlah seperti wanita jahiliyah. Dan perilaku mereka juga buruk. Kalau ketemu laki-laki digoda. Kalau ketemu laki-laki matanya nggak bisa jaga. Kalau ketemu laki-laki merayu. Itulah perilaku wanita jahiliyah. Dan sekarang ada nggak buahnya? Pol. Dan nggak malu. Dan bangga. Itulah yang menjadi penurunan, degradasi akhlak kalau dibilang. Penurunan akhlak yang sangat drastis. Kalau zaman dulu mungkin orang maksiat itu menutupi, malu. Kalau kelihatan orang banyak itu malu. Tapi kalau sekarang dia pacaran, foto selfie dipost di internet, itu bangga. Bangganya minta ampun, saya punya pacar, keren. Dipost di internet. Itu bangganya nanti, wah saya punya pacar ini. Dia pegangan tangan padahal belum muhrim, itu bangganya minta ampun. Ada yang berpakaian tidak senonoh, itu bangganya minta ampun. Itu yang aneh. Kalau zaman dulu malu, kalau sekarang malah bangga. Padahal Rasulullah bersabda, kullu ummatik mu'afan. Seluruh umatku itu akan diampuni. Yang bermaksiat akan diampuni. Dia punya dosa akan diampuni. Dia berjudi akan diampuni. Mencuri akan diampuni. Kecuali illa mujahirin. Kecuali orang-orang mujahirin. Siapa mujahirin itu, Pak? Orang yang berbuat maksiat tapi bangga. Loh, kok ada orang bermaksiat malah bangga? Dia malamnya maling. Contoh malamnya maling. Gak ketahuan, pagi malah diumumin. Wih, tadi malam saya maling. Dapat 2 motor, 3 mobil. Kamu kok malah bangga? Maling kok malah bangga? Ada orang pacaran diumumin. Saya punya pacar sekarang dulu. Pacaran itu dosa kok malah bangga. Itu yang aneh zaman sekarang. Dan itulah yang berusaha kita didik untuk santri-santri agar mereka itu malu. Kalau maksiat itu malu, bukan malah bangga. Kalau ngaji baru bangga, kalau hafal Quran baru bangga. Tapi kalau maksiat harus malu. Dimalu-maluin, biar dia malu. Biar tidak mau berbuat maksiat. Daripada berbuat maksiat malah bangga. Nauzubillah ini. Dan itulah yang harus kita waspadai. Itulah yang harus kita didik dari santri-santri kita agar mereka itu nanti ketika sudah bergaul, karena ini ada pergaulan yang gengsi-gengsian. Kalau nggak pacaran, gengsi. Kalau nggak punya
Kalau nggak minum khamr, gengsi. Kalau nggak ngerokok, gengsi. Kalau nggak main judi, gengsi. Kalau nggak bisa mencuri, gengsi. Udah banyak gengsi sekarang, Pak. Iri, kok ada loh orang iri itu terhadap kemaksiatan. Wah, ini pacarnya cakep nih, saya harus dapat lebih, saya harus punya pacar lebih cakep. Lah kok ada orang maksiat kok malah iri? Iri itu boleh, iri itu boleh, dianjurkan oleh Rasulullah. Tapi terhadap dua hal. La hasada illa fisnataini. Kita itu nggak boleh hasad kecuali terhadap dua perkara. Kalau mau iri, cuma dua ini toh. Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana'an nahar. Laki-laki yang diberikan atau manusia yang diberikan oleh Allah itu kemampuan untuk membaca Al-Quran, kemampuan untuk memahami Al-Quran, kemampuan untuk mengamal Al-Quran di siang dan malamnya. Itu yang harus kita iri kepada mereka. Iri karena kita nggak bisa. Kok mereka bisa? Iri kok mereka bisa hafal, kok kita enggak? Itu yang harus iri. Bukan iri terhadap kemaksiatan. Dan yang kedua, rajulun a'tahu malan fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wan nahar. Dan yang kedua yang harus kita iri kepada mereka itu seorang hamba yang diberikan harta dan mereka bersedekah, berinfak pada setiap malam dan siang. Itu dua hal yang harus kita iri. Iri terhadap orang yang bisa baca Al-Quran, iri terhadap orang yang bisa mengamalkan Al-Quran, iri terhadap orang yang bisa bersedekah. Itu kita wajib iri. Kok mereka bisa, saya nggak bisa. Itu harus iri. Bukan malah ada orang bermaksiat kita iri, kok dia dapat 3 mobil, saya 4 bisa. Iri dari mana coba itu? Itu namanya berlomba-lomba masuk neraka. Ada surga yang gratis, kok malah mintanya neraka. Surga itu gratis nggak, Pak? Gampang, tinggal masuk masjid, sholat, doa, pulang, masuk masjid lagi, sampai selamanya. Masuk surga. Kalau neraka, maling dulu. Dia kalau dapat, kalau enggak, digebukin. Udah mati, masuk neraka lagi. Na'udzubillahimin. Nah, itulah yang harus kita, istilahnya, kembangkan untuk santri-santri kita, kembangkan untuk anak-anak kita, bahwasanya malu itu terhadap maksiat, dan irilah terhadap orang yang bisa membaca Al-Quran serta bisa bersedekah. Jadi kali ini saya mengajak jamaah untuk iri. Ayo kita iri. Kita iri. Orang yang bisa baca Quran kita iri. Kita harus bisa lebih. Dia bisa satu hari 1 juz. Saya harus bisa. Dia kok sekarang udah bisa baca Quran ya, padahal si kemarin belum. Saya harus bisa. Harus iri. Dan alhamdulillah setelah beberapa saya sering ceramah tentang iri, saya sudah sering ceramahin, Pak. Jadi saya katakan iri, ayo iri. Orang bisa baca Quran tuh iri. Dan ternyata ada juga yang iri, Pak. Dia alhamdulillah setiap isya sekarang ada kita mengaji. Itu yang mengajar bukan saya, bapak-bapak. Ustaz, ayo ada ngaji. Wah, ayo. Itulah bagusnya jamaah sekarang di sini. Bukan Ustaz mengajak, tapi jamaah. Ustaz, saya ingin ngaji. Ayo, Pak. Kapan? Isya, ayo. Subuh, ayo. Kita terbuka semua. 24 jam itu takwa terbuka. Kalau ada Ustaznya aja. Kalau nggak ada ngajar ini. Setelah Isya itu kita terbuka sampai jam berapapun Bapak minta saya layanin. Jadi kalau mau ngaji, Ustaz, saya malam ini harus bisa 7 juz. Ayo, Pak. Kalau kuat, ayo. Ustaz, saya minta 2 juz malam ini. Ayo, kalau kuat. 3 juz, ayo saya layanin. Kalau kuat ya, kalau teler ya udah. Gak usah paksain. Sampai kapan? Sampai lancar. Dan semua itu gratis, gak ada bayar. Tinggal datang ke masjid, bawa Al-Quran, gak usah bawa, ada Al-Quran di masjid. Tinggal duduk, Ustaz, saya mau ngaji, ayo. Dari 0 sampai bisa, insya Allah kami semua
siap, asalkan ada yang mau atau tidak. Nah, ini jadi degradasi saya juga itu banyak mengajar Al-Quran itu banyak yang bisa mengajar Al-Quran itu banyak, yang mau mengajar itu banyak. Di TPQ Hojani ada 5 ustadznya, ada 5. Semua insya Allah siap. Kalau bapak semua berbondong-bondong satu RT, kita mau ngaji malam ini, siap, ada 5 ustadznya. Tapi yang jadi perkara itu nggak ada yang diajar. Jadi kita dia cuma santri, padahal kita membuka, mau wali santri, mau Pak Satpam juga, mau monggo datang, asalkan kita mau belajar. Untuk apa? Untuk menghindari degradasi, penurunan keteladanan Rasulullah tadi. Jadi itulah upaya kita untuk menghilangkan yang namanya degradasi keteladanan Rasulullah. Karena makin kesini itu makin hilangnya keteladanan kita terhadap Rasulullah. Karena banyak umat muslim yang bisa dibilang KTP-nya Islam. Orang kalau tanya, kamu Islam. Sholat Jumatan, subuh lali, zuhur kerja, asar kerja, maghrib adus, isya turun. Itu kayak pidatonya Isya ketiduran. Kalau tanya, padahal dia Islam. Ketika lahir diazanin nggak Pak? Diazanin. Ini kalau ditanya, ini kalau mati, kalau meninggal, mau disolatin nggak? Pasti mau. Minta solatin. Tapi kenapa waktu Jadi ada kisah yang menarik tentang ada seorang mualaf, namanya itu Roger Geroudi. Dia itu orang Prancis mualaf. Dia orang cerdas, dosen, ilmunya tinggi. Dia belajar Islam dulu Pak. Setelah dia baca Islam, baru dia mualaf. Kisahnya itu setelah dia mualaf, dia bertemu dengan seorang muslim. Bertemu dengan orang Islam. Setelah dia bertemu, lalu ngomong gini, untung saya itu belajar Islam dulu, baru ketemu dengan orang Islam. Untung saya belajar Islam dulu, baru ketemu sama orang Islam. Kalau saya ketemu sama orang Islam dulu, baru belajar Islam, saya nggak yakin saya jadi mualaf. Kata dia itu gitu. Dia ngomong, untung saya belajar Islam dulu, baru ketemu sama orang Islam. Andaikan saya ketemu sama orang Islam dulu, saya nggak yakin kalau saya mualaf. Apa maknanya? Dia nggak yakin dengan orang muslim. Dia yakin dengan Islam, tapi nggak yakin dengan kelakuan semua orang Islam. Betul nggih? Apakah semua orang Islam itu muslim? Gimana Pak? Apakah semua orang Islam itu muslim? KTP-nya sih Islam, tapi wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Maka dari itu tentang keteladanan Rasulullah ini, bagaimana cara kita meladeni Rasulullah. Kembali tentang malu tadi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya malu dan iman itu satu ikatan. Kalau seandainya malu ditarik, maka iman juga akan hilang. Kalau iman ditarik, maka malunya akan hilang. Maka sudah dipastikan bahwasanya orang yang nggak punya malu itu pasti nggak punya iman. Malu di sini bukan berarti dia takut pidato depan kayak Sani tadi. Bukan berarti dia malu nggak mau ngomong. Tapi malu dalam hal maksiat. Dia nggak punya malu. Semua foto disebarin. Padahal dia berbusana. Dengan bangganya dia misalkan, ini loh saya. Padahal itu masih maksiat, tapi dia malah bangga. Kok ada orang seperti itu? Nah, maka mari kita bersama-sama. Jadi bukan pondok tok yang harus mendidik santri
bukan pondok yang harus mendidik semua, tapi bersama-sama. Nggak bisa kalau cuma satu posisi, satu apa istilahnya, satu bagian kita tok didik santri, itu nggak mungkin jadi. Tapi harus ada dorongan dari orang tua. Dan alhamdulillah kalau zaman sekarang itu masjid-masjid, hampir semua masjid itu ada namanya TPQ. Semua masjid ada namanya TPQ. Ada pengajian, ada yang ngaji, masjid sudah ramai dengan anak-anak, pengajian ramai dengan anak-anak. Itu alhamdulillah. Kita syukur kalau masjid ramai dengan anak-anak, itu bersyukur. Jadi kalau ketika sholat berisik minta ampun, ada yang berantem lah, ada yang tendangan, ada yang senggol-senggolan. Ketika pengajian ada yang nangis, ada yang berantem. Itu anak kecil, itu dimaklumi, malah bersyukur. Justru kalau udah nggak ada anak kecil di masjid, kok sepi, nggak ada anak kecil, nggak ada yang bercanda, nah itu malah aneh. Kalau kata Imam Ghazali, kalau suatu di masjid sudah tidak terdengar suatu anak kecil, suara anak kecil, maka akan dekat dengan kerusakan. Karena apa? Karena tidak ada yang meneruskan, memakmurkan masjid. Ya, karena mereka ini yang akan nantinya memakmurkan masjid. Yang lihat, oh imam tuh gini ya, oh khutbah tuh gini ya, oh azan tuh gini ya, mereka. Oh kalau satu diem gini ya, mereka. Jadi bukan tugas kita marah-marahin terus. Ketika ada yang gojek, wih diem. Tapi kita contohin. Bukan kita marahin terus, tapi kita contohin. Kalau suatu diem, khusyuk, kalau khutbah itu diem, kalau zikir itu diem, kita contohin. Mereka pasti nanti akan paham, berproses. Jadi di sini juga dulunya itu, wah, pusing, Pak. Kalau udah mau sholat itu, imam udah sawu sufakum, masih ada yang ngobrol. Anaknya berantem biasanya. Sawu sufakum, kita mau misahin juga udah mau sholat, mau ngapain kok jadi imam, jadi bingung. Tapi dengan proses kita, ya kadang kita marahin, kadang kita kasih tahu, kita contohin. Akhirnya sekarang kalau satu diem semua, alhamdulillah. Jadi ketika imam udah sawu sufakum itu stop, diem semua, gak ada yang ngomong. Palingnya 1-2 yang nggak paham bahasa manusia. Karena ada Pak, bisa anak kecil itu yang masih dibilangin, kamu nanti diem ya, diem ya, masih ngomong aja. Jadi emang nggak tahu dia yang kita omong itu nggak tahu apa yang dia omongin. Itu masih ada. Dan jazakumullah. Jadi makna jahiliyah tadi itu bukan dari ekonomi, bukan dari kesuksesan, bukan dari dinilai dari harta. Jadi jahiliyah itu dinilai dari ketidaktahuan mereka tentang Tuhan. Makanya kalau kita tidak mau disebut tentang jahiliyah, kita nggak mau disebut dengan nama jahiliyah, maka kita bareng-bareng terus bersama belajar tentang Tuhanan. Dengan mendatangi majelis taklim, mendatangi masjid, Jumatan, itu pasti semuanya bahas tentang ilmu. Karena dengan ilmu Tuhan, ilmu agama itu, maka akan munculkan perilaku yang baik pastinya. Dan perilaku baik itu akan menimbulkan pengaruh terhadap anak-anak. Jadi anak-anak itu nakal, itu biasanya bukan karena merekanya, tapi mereka mencontoh. Jadi kalau kita marahin terus sampai habis-habisan, sampai busa mulut itu nggak bakalin juga, Pak. Tapi sekali-kali kita mencontohkan. Jadi saya pernah juga itu, kok ini saya marahin nggak diem ya? Di masjid suruh diem nggak mau diem. Saya marahin masih nggak mau diem. Akhirnya saya diemin. Saya semua ngomong, kamu lihat Ustadz kalau sholat. Dilihatin bener Pak. Saya nggak ngomong lagi. Dia mau ngobrol terserah. Yang penting saya ngomong, kalau saya sholat, lihatin Ustadz sholat. Dilihatin Pak. Dilihatin, akhirnya lama-lama ngikutin, lama-lama diem. Jadi mereka itu nggak cuma butuh dimarahin, tapi butuh
praktek, butuh contoh. Mereka sebenarnya pengen baik, tapi nggak punya contoh. Santri anak kecil itu pengen baik, tapi nggak punya contoh. Bingung, ini nyontoh siapa sih? Orang yang gede gini semua juga. Orang yang dicontoh di masjid ngobrol juga. Jadi santri itu bingung mau nyontoh siapa. Maka dari itu kita itu tidak hanya memarahi santri, tapi segitu mencontohkannya. Degradasi ketaatan Rasulullah itu tidak hanya dari akhlak, tapi juga dari keilmuan yang semakin lama makin menurun. Kalau tentang kelahiran Rasul itu lahir dari apa, Pak? Selasa malam. Hari Senin. Malah Selasa. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalau kita mau mencontoh, wah saya ini bingung mau nyontoh siapa. Saya ini bingung mau nyari teladan itu siapa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Telah datang Rasul. Kalau kita mau contoh Rasul, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Terdapat uswah hasanah, suatu hal yang baik untuk dicontoh. Kita mau makan contoh Rasul. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Baca bismillah. Makan dengan duduk. Dan ini juga yang perlu kita contohkan, Pak. Makan duduk. Itu simple lagi. Makan, minum, tangan kanan, duduk, itu simple. Tapi perlu kita ngerti bahwa itu adalah sunnah Rasulullah. Jadi kalau anak-anak pengen bisa makan, minum, tangan kanan, duduk, itu gak cuma kasih tahu, nah nanti kalau makan tangan kanan ya, minum tangan kanan sambil duduk, gak bakal dilakuin. Sekali, 2 kali, bebel. Tapi kita contohin. Jadi percuma kita kasih tahu, nanti kalau makan tangan kanan ya, minum tangan kanan sambil duduk ya. Tapi yang nyuruh malah minum berdiri. Jadi dia sampai kiamat gak bakal nurutin, walaupun dibilangin terus. Tapi kita contohin. Jadi terdapat dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Jadi kalau kita mau niru siapa? Tiru Rasulullah. Jadi ada kisah Rasulullah itu ketika kecil, beliau itu sudah ikut berperang. Namanya itu perang Fijar. Perang Fijar itu Rasulullah ikut, tapi Rasulullah tidak berperang langsung, Pak. Rasulullah itu tidak berperang langsung, nggak langsung pegang pedang, menyambut musuhnya, enggak. Lalu apa yang Rasulullah? Rasulullah itu ngumpulin anak panah, dikasih ke paman-pamannya. Dikasih pamannya, baru pamannya yang lempar panahnya. Itu peran Rasulullah. Memang dibilang nggak terlalu penting, nggak langsung nyerang itu enggak, tapi ngumpulin anak panah. Dan inilah yang sekarang terjadi di sini. Santri-santri ini mereka nggak langsung ceramah, nggak ada yang maju depan ceramah. Ya, ladina aman, nggak ada. Tapi mereka membentuk panitia. Tadi itu yang ngatur-ngatur mic itu santri. Jadi itu bukan orang lain itu santri semua. Yang MD santri. Tadi yang bagi-bagi nasi yang pakai kokat itu santri. Tadi yang bagian keamanan, ada bagian keamanan juga itu santri. Yang kori tadi ngaji juga santri. Jadi kemarin itu saya bilang, apa nanti MC-nya dari Ustadz ya? Enggak, ganti santri semua. Jadi ketika Rasulullah itu, beliau nggak langsung ikut berperang, tapi membantu. Ya sama dengan santri sekarang. Mereka nggak ikut langsung ceramah depan sini bareng-bareng. Nggak ikut, ya wadina amanu, ayo kita sholat, nggak. Tapi mereka
membantu untuk panitia, bagi-bagi makanan, menjaga keamanan, ngatur-ngatur mic, tadi ngaji, semua itu santri. Nah, maka itulah hal yang harus kita didik dari sekarang. Jadi bagaimana kita mendidik santri itu untuk mengikuti semua kegiatan agar tidak terjadi degradasi, namanya keteladanan Rasulullah SAW. Dalam hadis katakan, kullu mauludun yuladu alal fitrah. Semua anak itu dilahirkan secara suci. Dan yang menjadikan dia Yahudi, Majusi, Nasrani itu orang tuanya. Jadi kalau anak itu mau jadi seorang hafiz, mau jadi bisa baca Quran, mau jadi dokter, mau jadi semua itu gantung orang tua. Jadi kalau mau jadi hafiz Quran, tapi disuruh baca IPA terus dia nggak nyambung. Anaknya kamu harus bisa ngaji ya, tapi nggak pernah dibawa ke tempat ngaji, ya nggak bakal bisa ngaji. Dia mau jadi dokter, tapi suruh main bola terus, ya nggak bakal jadi dokter. Maka semua itu gantung kita. Bagaimana kita mendidik anak itu agar tidak terjadi degradasi keteladanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kalau kita mau melihat Rasulullah? Rasulullah itu kan suci. Rasulullah itu kan manusia paling sempurna. Apa kita bisa melihat Rasulullah? Bisa, sangat bisa. Dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Sunnah maknanya itu adalah kebiasaan yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Namanya sunnah. Kita ikutin bagaimana cara Rasulullah makan, kita ikutin bagaimana cara Rasulullah itu minum, kita ikutin bagaimana cara Rasulullah itu tidur, kita ikutin bagaimana Rasulullah itu bangun, kita ikutin bagaimana Rasulullah itu berjalan. Tapi ada sunnah Rasulullah yang nggak boleh diikuti. Bukan sunnah, ada kepribadian Rasulullah yang tidak boleh diikuti. Jadi nggak semua harus diikutin. Ada yang bakal tidak boleh diikuti. Apa itu, Pak? Nah, istrinya 9. Itu jangan diikuti. Kalau cara makan, cara minum, cara berjalan, sholat, tidur, itu semua harus diikutin. Tapi kalau istri 9 jangan diikuti. Itu namanya khusus untuk Nabi. Kalau kita nggak mungkin mampu. Dan nggak mungkin bakal mampu. Dan nggak boleh emang. Mampu pun nggak boleh. Dalam Quran pun batasnya 4. Ya ini mau nambah. Kalau ditanya sunnah Rasulullah, emang sunnah Rasulullah cuma itu toh. Kenapa kalau sunnah yang lain-lain tidak diikuti? Sunnah berdakwah nggak mau. Sunnah puasa nggak mau. Padahal puasa itu sunnah. Maunya kok sunnah yang enak-enak. Toh sunnah puasa nggak mau. Jadi tentang keteladanan Rasulullah itu punya sahabat yang namanya Abu Bakar. Punya sahabat namanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah dan Abu Bakar ini tua siapa? Abu Bakar Rasulullah tua siapa ini? Umurnya tua siapa? Tua Abu Bakar. Tapi kok bisa seorang Abu Bakar As-Siddiq yang umurnya lebih tua itu benar-benar percaya kepada Rasulullah? Bahkan mengatakan, andai kan Rasulullah itu mengatakan bahwasanya tembok ini warna hijau, padahal putih. Kalau dia mau warna hijau, saya akan butakan mata saya akan percaya kepada Rasulullah. Saking mulianya Rasulullah, saking percayanya bahwa Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Ketika Isra Mi'raj itu kan kalau dibilang suatu hal yang mustahil,
Orang bisa tiba-tiba pergi ke Palestina, naik ke langit. Semua orang tuh nggak percaya, Pak. Sahabat pun waktu itu ada yang nggak percaya, tapi Abu Bakar langsung percaya. Kok bisa? Kok bisa seorang langsung percaya dengan perkataan yang bisa dibilang tidak masuk akal? Itulah Rasulullah. Bahkan ketika Nabi mau lahir pun, itu kalau orang biasa mungkin yang senang keluarganya, wah anak saya mau lahir. Itu enggak. Ketika Rasulullah mau lahir, dikatakan dalam satu riwayat itu 14 menara kerajaan Persia itu hancur. Itu baru mau lahir loh. Baru mau lahir. Dikabarkan nanti hari Senin Rabu awal ada Nabi mau lahir. Itu 14 istana di Kisra hancur. Itu baru dengar Nabi mau lahir. Itu belum keluar. Baru mau lahir. Sungai-sungai habis airnya. Api milik Majusi. Jadi ada namanya agama itu agama Majusi. Itu nyembah api. Api disembah. Ketika Nabi mau lahir, mati apinya. Saking mulianya Nabi Muhammad. Jadi mau lahir pun, ini belum lahir di dunia, tapi baru mau semuanya sudah kemusyrikan itu padam semua. Api mati, menara 14 Persia hancur, berhala-berhala hancur semua. Nah, jadi itulah tentang bagaimana kita meladani Rasulullah. Banyak sekali caranya. Jadi salah satunya apa? Dengan kita terus mempelajari agama. Datang ke majelis taklim, belajar Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran itu gak cuma anak-anak, Pak. Jadi kalau cuma anak-anak itu istilahnya apa ya? Nggak seimbang. Cuma anak-anak tuh yang digembleng belajar. Tapi nggak ada orang tua yang mau belajar. Jadi harus seimbang. Anaknya belajar juga orang tuanya harus belajar Al-Quran juga. Nah itulah cara meneladani keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kalau seandainya kita ini, oh Ustaz, saya ini nggak bisa kita niru Rasulullah itu kalau tahajud sampai berokat-rokaat, bahkan sampai kakinya itu bengkak. Rasulullah kalau tahajud itu kakinya bengkak, saking lamanya tahajud. Saya ini nggak bisa ya Rasul. Saya ini nggak bisa untuk meniru Rasulullah. Lalu gimana? Nah, Rasul itu ngasih ide. Rasul itu ngasih yang namanya solusi. Ngasih solusi yaitu dengan cara sedikit. Semalam 2 rakaat, seminggu selama seminggu. Sedikit-sedikit, jangan malah dari baru sekali, nanti besok saya mau tahajud 20 rakaat. Nggak mungkin terjadi. Jadi sedikit demi sedikit. Jadi itulah tadi kenapa kok zaman kita ini disebut bisa degradasi keteladanan Rasulullah. Karena banyaknya orang yang tidak mau mempelajari tentang Nabi. Maka salah satu fungsi ada Maulid Nabi itu agar kita lebih mengenal Nabi Muhammad, agar kita lebih mengenal siapa sih Rasul kita ini, agar kita lebih mengenal siapa Nabi kita, bagaimana kita meneladaninya agar kita ini nggak semua terjerumus ke dalam namanya degradasi akhlak. Jadi akhlak itu sesuatu yang muncul dari ibadah. Kalau ibadahnya nggak benar, pasti sudah akhlaknya nggak benar. Beda, adab dan akhlak itu beda. Kalau orang ngomong ke orang tua dengan sopan, itu namanya adab. Tapi belum tentu akhlaknya
baik. Jadi begitu ya, tentang bagaimana kita terus untuk meneladani pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita semua ini tidak terjerumus ke dalam degradasi atau kemunduran untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita terus mempelajari hadis-hadis Nabi, mempelajari bagaimana perilaku Nabi, kita mempelajari ilmu-ilmu Nabi, kita mempelajari semua yang diajarkan ulama, kita terus mendatangi majelis taklim, kita mendatangi pengajian-pengajian, itu menjadi jembatan kita, itu menjadi penolong kita nanti di akhirat. Karena masuknya surga, kita ke surga itu bukan karena amal kita. Kalau amal kita kurang, orang sholat cuma waktu aja kok, itu masih telat-telatan, masih bolong biasanya, tahajud juga nggak pernah, duha juga jarang-jarang, qobliyah ba'diyah juga jarang. Jadi kalau kita masuk surga dengan pahala, dengan bermula dengan pahala, itu pasti kurang. Terus bagaimana kalau kita mau surga ini? Dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cari ridhonya. Jadi nggak cuma pahala kita cari, tapi kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, jazakumullah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena sudah mulai malam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum syukran. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khair kepada Ustaz Ibnu yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga bermanfaat dan apa yang tadi kita pelajari bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Fali Herdi Muhammad, kepada yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika tadi sudah disampaikan bagaimana teladan Nabi Muhammad SAW, maka mari kita sekarang untuk muhasabah diri. Bagaimana kita untuk kedepannya jadi dunia kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, untuk senantiasa mengharapkan ridhonya dan senantiasa kita meniru amalan Nabi Muhammad SAW, dan kita berharap mendapatkan syafaat dia yang memiliki makna. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, 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 Allahu ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassallallahu wa ta'ala ala sahabati rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'maka fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalaalika karim ma'udhi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa taru'ana wa takhushu'ana wa ta'amudana wa tamim taqasurana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fa'alana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal barakah wa abwabal rizqah wa abwabal salamah wa abwabal salamah wa abwabal sihah
وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير مسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. ثبتنا وسكل نواجنا وارفع درجتنا وتقبل صلاة المصلين قبل من الجنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih jazakallahu khair pada Ustaz Fali yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu penutup. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian jemaah sekalian. Saya Feliza, selaku MC, memohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah dan jika ada salah datangnya dari diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tas bisa dulu. Ke Bapak Ibu yang ingin mengambil gambar bisa antri gitu.